Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan sekarang kita akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama adalah balance sheet dari US yang warna orange ini, lalu interest rate yang warna biru, dan juga pemilu di US. Jadi video hari ini sebenarnya terinspirasi dari salah satu subscriber kita yang bernama Bro Lucky ya. Dia nanya seperti ini, "Bang, apakah kampanye dan pemilu di US berpengaruh terhadap interest rate?" Gitu ya. Ini gue suka banget pertanyaannya berbobot ya. Jadi buat lu yang mungkin pengen nanya suatu hal tapi malu-malu, tanya aja di bawah karena salah satu pertanyaan lu tuh bisa menjadi suatu pembahasan yang menarik menurut gue ya. Oke, jadi kita akan lihat 2 data pemilu sebelumnya. Pemilu pertama yang kita akan bahas adalah 2020 yang terjadi sebenarnya tanggal 3 November. Tetapi gua taruh di weekly nggak tahu kenapa selalu keluarnya di 2 November nggak bisa di 3. Jadi kayak ada geser sehari gitu. Jadi ya nggak terlalu ekstrem berbeda lah, hanya 1 hari aja ya. Yang tanggal ini juga sama, harusnya 8 November ya yang 2016 tapi jadi tanggal 7. Tapi lagi-lagi nggak terlalu ekstrim ngaruh juga. Oke. Jadi yang pertama kita akan lihat adalah 2020 di mana di sini Bitcoin rally ya, rally dengan signifikan. Wah, apakah setiap pemilu akan rally, Bang? Nah, kita lihat datanya ya. Lagi-lagi kita ini channel data. Jadi kita semuanya mengolah data dan mengamati data kerjaannya ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini interest rate yang warna biru itu sudah dalam keadaan sangat rendah. Udah rendah di sini ya, udah rendah banget. Nah, sementara balance sheet meningkat dengan signifikan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena di US kena resesi waktu itu ya. Di 2020 kita ingat banget zaman-zaman COVID-19 di mana kita nggak boleh keluar rumah ya, di karantina gitu, lockdown ya. Nah, itu tentunya punya efek yang luar biasa besar ke seluruh perekonomian dunia ya, bukan cuma Indonesia saja tapi di seluruh dunia. Di Amerika salah satu yang terkena resesi, dan karena terkena resesi yang dilakukan dari US adalah melakukan QE atau quantitative easing, bahasa keren dari money printing ya. Nah, ini kita bisa lihat dengan peningkatan balance sheet yang tinggi dan interest rate yang sangat rendah gitu ya. Oke, kalau gitu berarti kesimpulannya setiap terjadi pemilu QE? Nope, that's not the conclusion ya. Justru conclusionnya menarik karena kalau kita lihat di 2016 yang terjadi kebalikannya ya. Interest rate malah pelan-pelan naik ya. Walaupun nggak langsung kayak gini ya. Ini kan gila cepet banget ya. Ini katanya peningkatan interest rate tercepat sepanjang masa katanya dari US ya. Biasanya gini, pelan-pelan naiknya ya, pelan-pelan naiknya. Nah, dan balance sheet pelan-pelan juga turun. Jadi ini literally kebalikannya, ini malah pelan-pelan mengerem bull market. Gitu kita kayak seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Momentumnya pelan-pelan ngurang sampai akhirnya tercekik mati di sini ya dan masuk ke bear market. Jadi kesimpulannya dan jawaban untuk Bro Lucky adalah the Fed tidak peduli lu mau lagi pemilu atau enggak. Tinggal lihat ekonomi. Kalau ekonominya berantakan, ya terserah lu mau pemilu, mau si Donald Trump ulang tahun ya. Mereka tetap akan melakukan sesuai dengan keperluan US. Begitu ya. Nah, jadi makanya kalau menurut gue pribadi ya, nggak akan terlalu ekstrim ngaruh begitu ya. Yang lebih harus kita perhatikan adalah apakah the Fed berhasil melakukan soft landing. Nah, buat lu yang terus stay tune di DCWT kemungkinan besar udah hafal setiap kali gue ngomong soal soft landing. Jadi soft landing ini adalah satu peristiwa di mana the Fed berhasil menurunkan interest rate, mengalahkan inflasi tanpa terkena resesi. Wah, hebat ya. Susah nggak? Susah lah. Lihat aja tuh si Jerome Powell makin kelihatan tua kan ya, stres dia. Pasti stres. It's a hard job untuk melakukan itu. Karena kalau dia kecepatan nurunin interest rate, inflasi akan terbang lagi. Dan itu akan bikin berantakan. Jadi ya wait and see jujurnya. Tinggal kita lihat apakah kita kena resesi dulu. Kalau kita kena resesi dulu ya berarti ya kita harus siap dengan possibility seperti ini. Di mana Bitcoin ngedam dulu ya. Ngedamnya berapa persen? Ini kebanyakan garis ya. Ngedamnya itu sampai 71%. Waduh, pasti nggak Bang? Nggak ada yang pasti. Ini bukan channel dukun ya. Tapi terakhir kali terjadi resesi dropnya segitu ya. Nah,
Kalau dia berhasil nggak kena hard landing, ya mungkin bisa langsung lanjut. Gitu. Nah tentunya di masa-masa yang tidak pasti ini kita bingung mau ngapain ya bang. Kalau gue pribadi tetap melakukan akumulasi, tapi dengan jumlah yang lebih kecil ya. Terserah lu mau bilang gue selalu bikin 2 senario, ya emang that's my style ya. Karena menurut gue trader yang hebat tuh bukan trader yang bilang lihat nih di sini ngepump terus gue profit. No, trader yang hebat adalah trader yang bisa siap dengan semua senario. Itu trader hebat menurut gue ya. Nah buat lu yang sudah melakukan PR lu, sudah akumulasi, ada nggak cara lain bang? Gue pengen profit lagi nih. Nah salah satunya adalah dengan mengikuti Launchpad ya. Nah Launchpad ini sendiri tuh bisa kita lihat ya sudah lumayan lama sih sebenarnya. Dari cycle kemarin pun kita ini literally bahas semua. Kasta, Real, CBX semua kita bahas ya. Di sini average weekly returnnya nyaris 2000%, ini 2200, ini 1144% ya. Jadi secara apa namanya track recordnya memang cukup bagus gitu. Dan yang lebih keren lagi adalah sekarang mereka itu bisa menggunakan sistem lottery di USDT ya. Jadi bisa dibilang resikonya itu ya to be perfectly honest ya zero gitu, karena kan lu memang sudah pegang USDT juga. Lu sudah pegang USDT, tadinya mungkin resikonya kalau lu pakai misalkan dulu ya Launchpad zaman 2021 ya, itu lu harus pegang tokennya dulu, bukan MNT dulu tuh BitDAO ya. Nah setelah lu pegang udah gitu ya lu bisa ikutan Launchpad. Tetapi yang keren dari Bybit adalah mereka dengerin masukan dari kita ya. Salah satunya gue ngomong kayaknya lu harus ada stable coin deh. Dan kerennya apa? Dia pilih pakai USDT. Jadi yang semua orang punya gitu kasarnya ya. Nah untuk sekarang si project yang sedang Launchpad itu adalah si ini LFT ya. Nah untuk LFT ini sendiri ya kita view all project dulu. Kita bisa join di sini. Nah dia ini sedang masa-masa snapshot. Jadi buat lo yang pengen ikutan, lebih baik secepat mungkin buka akun. Kalau mau pakai link referral gua ya bagus banget, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa ya, tapi lebih baik sih pakai ya, lebih baik pakai. Lu pakai udah gitu lu tinggal pilih lu mau ikutan yang MNT atau yang USDT. Dua-duanya sama ya, akan dapatkan LFT, tetapi ada 2 cara. Nah yang pakai MNT ini minimum 50 MNT, sementara untuk yang USDT minimum 100 USDT. Cocokkan mana bang? Tergantung. Kalau lu memang investor MNT, lu memang hold MNT, ya ikutan ini ya. Tapi kalau lu ternyata punya apa namanya, lu ternyata belum punya MNT dan mungkin baru pertama kali denger Bybit, bisa menggunakan USDT. Karena USDT-nya pun tetap bisa mendapatkan allocation yang sama ya, 5 juta LFT. Walaupun per orangnya mungkin berbeda ya. Ini allocation per winning tiketnya lebih kecil di sini ya. Ya otomatis lah ya. Ini kan resikonya berarti 0. Ini ada resiko lu megang MNT. Ya otomatis lu dapat reward lebih dong megang MNT. Tapi lagi-lagi ya, buat lu yang bingung ngapain udah akumulasi ya bisa ikutan ini menurut gua ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Sekarang lagi snapshot sampai tanggal berapa nih berarti ya. Snapshot itu sampai tanggal 14. Jadi masih ada waktu nih. Tapi secepat mungkin karena selama 4 hari ini akan dilihat lu punya nggak minimum segini. Kalau ternyata dana lu kurang dari 100 USDT atau kurang dari 50 MNT, maka nggak bisa ikutan ya. Dan itu adalah daily average. Buat lu yang pengen tahu gimana spesifiknya bisa di post dulu, lu baca satu persatu ya, kalau udah cocok bisa ikutan gitu ya. Itu untuk si Launchpad-nya. Selain dari Launchpad, yang keren juga Bybit ini mengadakan launch pool di waktu bersamaan. Jadi gimana ya, ini memang Bybit ini kayaknya peduli banget sama kita ya. Di masa-masa galau, penungguan Bitcoin mau kemana, kita dikasih berbagai macam event. Untuk launch pool, kita bisa lihat di sini dia sedang ada mode ya. Di mana mode ini kita ada beberapa pool. Yang pertama, kalau lu sudah punya mode, lu bisa langsung aja dengan stake mode untuk mendapatkan mode ya. Yang kedua adalah pool MNT, di mana lu bisa pakai MNT lu dan ikutan poolnya di sini. Dan yang ketiga menggunakan USDT. Yang unik di sini, USDT yang paling low risk, lu mendapatkan price pool terbesar di sini ya. Jadi menarik banget buat ikutan ya. Jadi sekali lagi buat lu yang mungkin bingung nih ya, udah melakukan akumulasi sesuai di DCWT dan tinggal tunggu nih, wait and see apa kebijakan dari US ya. Nah, lu bisa parkirkan USDT lu di event Launchpad dari Bybit ya, maupun Launch Pool. Dua-duanya pun bisa ya. Jadi keren banget ya.
Dan untuk Bybit ini sendiri seperti yang lu sudah tahu ya, bahwa kita itu memang ada kerjasama secara official dengan Bybit. Jadi tentunya ada berbagai macam keuntungan juga ya. Jadi sekali lagi buat lu yang tertarik ya untuk misalkan aduh bang gue terbantu banget nih sama konten-konten lu ya, mindset gue jadi bener dan seterusnya. Nah salah satu caranya apa ya, lu bisa menggunakan link referral kita di bawah. Lagi-lagi ini optional ya, optional tidak harus, tetapi dengan menggunakan link referral kita tentunya lu akan membantu perkembangan dari TCI ya. Oke, jangan lupa ya, ini sampai tanggal 14 ya, sampai tanggal 14. Kalau memang tertarik untuk ikutan lebih baik mulai dari sekarang supaya daily average-nya itu kena minimum gitu. Karena dulu pernah ada gitu ya, dia baru nonton video gua tuh di tanggal terakhir snapshot. Aduh bang, kok gua nggak bisa ikutan? Lu dari kapan snapshotnya? Wah dari tinggal H-1, nah itu nggak bisa ya. Jadi kalau memang lu tertarik jangan ditunda-tunda karena snapshot ini dari tanggal 10 sampai tanggal 14 ya. Udah gitu nanti ya otomatis kita akan update lagi juga untuk subscribe-nya dan juga distribusinya ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke dalam chart kita nih ya. Oke, jadi ya mungkin buat lu yang udah sering dengar kenapa gua masih cenderung bearish ya karena ini. Karena kita masih dalam posisi interest rate tinggi ya. Interest rate kita masih dalam posisi yang tinggi dan di waktu bersamaan yang lebih parah lagi balance sheet mulai turun gitu ya. Bukan mulai tapi masih turun. Jadi lagi-lagi kalau gue pribadi sih gue udah tetap melakukan akumulasi ya karena gue tahu bahwa itu cara terbaik untuk menghilangkan FOMO. Tapi dengan catatan gue udah sering ngomong banget, gue itu gue itu tetap melakukan akumulasi tapi dengan peluru yang lebih kecil begitu. Jadi cuma sampai setengah atau bahkan cuma seperempat dari peluru gua biasa. Kenapa? Karena kalau menurut gua ada kemungkinan bisa drop lebih dalam. Tapi jangan jadi lo gini ya, wah udah nggak usah akumulasi sekarang ya. Ini kata Bang Toshi bakal lanjut turun, udah nggak perlu akumulasi. No, bukan seperti itu ya. Justru trader yang baik itu adalah trader yang siap dengan semua skenario gitu ya. Jadi kalau gue pribadi nih ya, mau tiba-tiba BTC ngepam sampai $1 juta ekstrimnya ya, gue seneng karena gue udah melakukan akumulasi terus di sini dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau sampai dia ternyata drop lebih dalam, gue masih ada peluru untuk lanjut ya dengan strategi tadi. Gue akumulasi lebih kecil dan tidak diulang kesannya. Gue udah akumulasi di 60.000, jangan 2 kali 60.000-nya. Gitu ya. Oke, jadi overall seperti itu untuk video kita pada hari ini. Sekali lagi ya, buat lu yang pengen nanya gitu ya mengenai berbagai macam hal, makro, mikro, kalau bisa sih lebih ke makro ya, karena lagi-lagi dalam kondisi sekarang tuh kita butuh makro yang lebih jelas nih ya. Nah, lu boleh komen di bawah, jangan takut ya. Jangan sampai kepikir bahwa kalau lu bertanya jadi takut kelihatan bodoh. Enggak. Bodoh tuh apa? Bodoh tuh udah dikasih tahu, dikasih data dan fakta, tapi nggak mau tahu. Itu namanya dablek dan bodoh. Janganlah jadi orang dablek. Sekali lagi, nggak tahu itu bukan bodoh ya. Yang bodoh itu adalah udah dikasih tahu, dikasih data, dikasih fakta, ya nggak peduli. Pokoknya harus begini ya. Menurut perasaan gue, wah jauhilah kata-kata pasti pakai perasaan dan seterusnya karena market nggak peduli sama perasaanmu ya. Dan jangan lupa 3 golden rule, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.